Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Malika di channel Malika San. Dalam video kali ini saya akan membahas soal-soal untuk tes P3K tes kompetensi teknis part 3. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa teman-teman semuanya subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman semuanya, di dalam pembahasan soal-soal tes P3K ini, aku tidak hanya membahas soal dan jawaban saja, karena kita tidak hanya menghafalkan jawaban ya teman-teman semuanya, karena di sini aku juga membahas materi yang ada di dalam soal. Jadi ketika teman-teman semuanya mendapatkan soal yang berbeda tetapi esensinya masih sama, insya Allah teman-teman semuanya bisa mengerjakan. Oke, kita langsung di pembahasan soal yang pertama. Berikut ini susunan RPP yang benar terdiri atas. Oke, aku sampaikan teman-teman semuanya untuk susunan RPP ini menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ini aku punya rumusan untuk menghafal agar mudah dihafal oleh teman-teman semuanya. Aku punya singkatan nih, yaitu ID tujuan 3M Sule. Oke, ID. Yang pertama adalah identitas. Kita lihat. Kemudian yang kedua adalah kompetensi inti. Kemudian yang selanjutnya kompetensi dasar. Kemudian indikator, tujuan, materi, metode atau model, media, kemudian sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi. Oke, kalau kita lihat di soal ini ada beberapa opsi yang sudah aku sebutin tadi. Nah, ini ada di poin yang A. Ya, kita singkat dengan ID tujuan 3M Sule. Lanjut di soal nomor 2. Dalam membuat silabus, perlu memperhatikan berbagai hal. Salah satunya adalah dalam menyusun silabus, diutamakan mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip, kita lihat ya, ini poin yang ditekankan adalah silabus tersebut mampu mengakomodasi keragaman peserta didik, kemudian pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah maupun di masyarakat. Kita lihat untuk opsi yang A, relevan. Nah, prinsip relevan ini artinya adalah sesuai dengan perkembangan peserta didik. Jadi bukan ya, karena tidak mencakup dinamika perubahan yang terjadi di sekolah maupun masyarakat dan juga belum mampu mengakomodasi keragaman. Jadi kurang tepat kalau relevan. Kita lihat untuk yang sistematis. Sistematis ini artinya saling terkait dengan kompetensi yang lain. Ini juga kurang tepat. Kemudian kita lihat untuk prinsip menyeluruh. Nah, prinsip menyeluruh ini mencakup semua aspek, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jadi ini juga kurang tepat. Kemudian kita lihat opsi yang D, fleksibel. Fleksibel ini artinya mampu mengakomodasi keragaman dan dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi sesuai dengan konteksnya. Jadi menurut aku ini tepat. Tapi kita simpan dulu, kita coba lihat yang E, aktual kontekstual. Mengikuti perubahan zaman, baik itu perkembangan ilmu pengetahuan maupun peristiwa-peristiwa terkini. Jadi ini juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah prinsip fleksibel. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut di soal nomor 3. Berdasarkan hasil penilaian harian diperoleh data dari 32 siswa setelah dites dengan 10 soal, ternyata yang mampu menjawab 10 soal dengan benar ada 15 siswa. Oke, kita coba tandai ya. Kemudian 7 siswa menjawab salah 3 soal. Dan 5 siswa ini berhasil mengerjakan dengan benar 6 soal. Sisanya menjawab benar 2 soal. Tentukan tindakan remedial seperti apa yang harus dilakukan Pak Burhan jika KKM adalah 70 dan skor masing-masing soal adalah 10. Berarti dengan
skor masing-masing soal 10. Jika soalnya jumlahnya 10, artinya skor maksimal adalah 100. Oke, kita lihat. Coba kita rangkum agar mudah. Jadi tadi sudah kita bahas ya, untuk banyaknya siswa ini ada 32. 15 siswa menjawab 10 dengan benar, artinya ini tidak remedi ya, untuk 15 siswa ini tidak remedi. Kemudian untuk 7 siswa ini menjawab salah 3 soal, artinya dia nilainya 70 dan dia tidak remedi ya untuk 7 siswa ini. Sedangkan 5 siswa menjawab benar hanya 6 soal, artinya 5 siswa ini hanya mendapatkan nilai 60. Jadi ini termasuk peserta yang remedi. Kemudian 5 siswa lagi ini menjawab benar hanya 2 soal, artinya nilainya hanya 20. Jadi 5 siswa yang nilainya 60 dan 5 siswa yang nilainya 20 ini merupakan peserta remedi. Jadi banyaknya peserta remedi ini ada 10 siswa. Oke, kita akan mencari persentase dari siswa yang remedi. Jadi persentase siswa yang remedi ini kita bisa mencarinya. Kita lihat ada 10 siswa yang remedi. 10 siswa, kemudian dibagi dengan jumlah siswa. Jumlah siswanya tadi ada 32. Kita kalikan dengan persentase 100% dan kita dapatkan di angka 31%. Jadi persentase siswa yang remedi adalah 31%. Baik, kita lihat keterangannya. Untuk persentase 0 sampai 20% ini yang harus dilakukan adalah remedi dengan bimbingan secara individu. Kemudian untuk persentase 20% hingga 50% ini adalah dengan bimbingan kelompok. Sedangkan 50% hingga 100% ini harus mengadakan pembelajaran ulang. Jika kita lihat untuk 21% ini adalah masuk di poin yang kedua, yaitu dengan mengadakan bimbingan secara kelompok. Kita lihat untuk opsi yang pertama, memberi tugas kelompok untuk mengerjakan LKS. Oke, masuk ya, kita simpan dulu. Yang B, tugas individu dan mengumpulkannya. Ini kurang tepat ya. Kemudian yang C, meminta siswa yang tuntas untuk menjadi tutor sebaya. Ini juga kurang tepat. Yang D, melakukan pembelajaran remedial berupa mengulang materi pada peserta remedi. Ini juga kurang tepat, karena kalau pembelajaran ulang, ini persentase yang remedi adalah 50 sampai 100%. Kemudian yang E, melanjutkan materi pelajaran. Ini juga kurang tepat karena kita harus memberikan remedi terlebih dahulu bagi siswa yang belum tuntas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut di soal nomor 4. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat A, kelemahan yang dialami oleh peserta didik. Oke, di soal adalah tingkat kesulitannya yang berbeda-beda. Kalau kelemahan ini menurut aku kurang tepat. Kemudian yang B, keberhasilan yang dialami oleh peserta didik. Ini juga kurang tepat, karena yang disorot adalah kesulitan dari peserta didik yang berbeda. Kemudian yang C, keterbatasan yang dialami oleh peserta didik. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang D, kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Ini menurut aku ini yang tepat. Kalau kesalahan ini kurang tepat. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Jadi teman-teman semuanya, pemberian bimbingan secara perorangan ini merupakan implikasi peran pendidik sebagai tutor. Nah, sistem tutor ini dilaksanakan bila mana terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan. Oleh karena itu, bimbingan ini harus disesuaikan atau diberikan dengan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Kita lanjut di soal nomor 5. Dari hasil evaluasi tes formatif pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, Ibu Ica dapat mendapat data ada siswa yang sudah mencapai atau melampaui KKM
dan ada yang belum mencapai KKM. Dari informasi atau data yang diperoleh berdasarkan tes hasil belajar tersebut, kemudian dicari kelemahan dan juga kelebihannya. Ibu Ica kemudian menindaklanjuti dalam bentuk program remedi dan juga pengayaan kepada para siswa. Ilustrasi tersebut menunjukkan sebagai A. Prinsip evaluasi, B. Acuan evaluasi, C. Fungsi evaluasi, D. Syarat evaluasi, E. Pendekatan evaluasi. Nah, jadi kalau kita lihat evaluasi yang dilakukan Ibu Ica ini dia gunakan untuk mencari kelemahan dan juga kelebihan siswanya. Dan kemudian dari kelemahan dan kelebihan dari siswa tersebut kemudian oleh Ibu Ica ini ditindaklanjuti dalam bentuk program remedi ataupun pengayaan bagi siswa yang belum tuntas dan juga bagi siswa yang sudah tuntas. Ini merupakan bagian dari fungsi evaluasi teman-teman semuanya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi fungsi evaluasi di soal ini merupakan fungsi diagnosis. Artinya di sini Ibu Ica ini dia mencari kelemahan dan juga kelebihan dari para siswanya melalui tes formatif. Kita lanjut di soal nomor 6. Pak Roy adalah guru mata pelajaran X. Manda adalah keponakan dari Pak Roy. Oke, kita lihat ya. Dari tes formatif yang diberikan kepada Manda, didapat bahwa Manda tidak dapat menjawab satu soal pun dengan benar. Dalam hal ini, Pak Roy harus bersikap objektif dalam menilai. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari A. Acuan penilaian, B. Prinsip evaluasi, C. Pendekatan penilaian, D. Fungsi evaluasi, E. Tujuan evaluasi. Kalau kita lihat, sikap yang harus diambil Pak Roy ini adalah sikap objektif. Ini artinya sesuai dengan yang namanya prinsip evaluasi atau prinsip penilaian, di mana prinsip evaluasi atau penilaian ini terdiri dari ada sahih, kemudian objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh atau berkesinambungan, kemudian sistematis, beracuan kriteria, akuntabel, dan valid. Dalam hal ini, yang dilaksanakan oleh Pak Roy ini harus memegang prinsip yang namanya objektif. Kita lanjut di soal nomor 7. Sebagai guru mata pelajaran, dalam melaksanakan penilaian, tidak hanya melakukan penilaian kognitif, tetapi juga afektif dan juga psikomotorik, yang berusaha mengungkap kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut telah melakukan penilaian A. Otentik. Oke, kita lihat pengertian dari penilaian otentik ini adalah pengukuran atau penilaian yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap atau afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Jadi masuk ya, ini ya, ada kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, otentik ini menilai ketiga hal tersebut. Kita simpan dulu. Kemudian yang B, untuk penilaian sumatif, ini merupakan penilaian yang bertujuan untuk menyimpulkan prestasi siswa dan kemudian diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi. Nah, ini menggambarkan nih hasil belajar siswa dalam kurun waktu periode terakhir. Jadi kurang tepat ya untuk penilaian sumatif ya. Kemudian untuk penilaian diagnosis, ini merupakan penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta penyebab serta faktor penyebabnya. Ini juga kurang tepat. Kemudian untuk penilaian formatif, ini merupakan penilaian yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, ini juga kurang tepat. Sedangkan untuk evaluatif, untuk penilaian evaluatif ini merupakan penilaian yang bertujuan untuk mengetahui keterlaksananya sebuah kebijakan. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut di soal nomor 8. Prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes adalah A. Menentukan tujuan penilaian,
Apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan? Kita simpan dulu ya untuk jawaban A. Kemudian yang B, menentukan aspek keterampilan atau nilai-nilai yang diintegrasikan. Kurang tepat ya, karena di sini adalah penilaian menggunakan tes. Apabila penilaian menggunakan tes, ini artinya adalah penilaian pengetahuan. Sedangkan yang B ini merupakan penilaian keterampilan. Jadi kurang tepat. Kemudian yang C, menyusun rubrik pengamatan. Ini juga kurang tepat karena ini merupakan bagian dari penilaian keterampilan praktek. Kemudian yang D, merumuskan indikator pencapaian aspek keterampilan. Ini juga kurang tepat karena ini merupakan penilaian keterampilan. Dan kemudian yang E, menetapkan skor tiap-tiap tingkatan. Ini juga bagian dari penilaian keterampilan. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Baik, terima kasih telah menyaksikan video soal dan pembahasan tes P3K dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.